Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Tuhan itu adalah... Berarti Yesus itu sama dengan Roh Kudus? Dia kan nggak bisa dipisah, dia kesatuan seperti pastor bilang. Bapak itu sama dengan Roh Kudus nggak? Sama. Nah, selamat Bapak masuk neraka. Dan ini benar-benar membuat saya tertawa. Ya, jadi saya baru saja melihat sebuah video pengajaran dari Paul Jang yang sok-sok menjelaskan tentang Trinitas. Yang sok-sok menjelaskan tentang yang mana yang benar, Trinitas kah, Oneness kah, Unitarian kah, atau apapun itu ya. Jadi kita tahu bahwa ini kan lagi viral lagi. Konflik antara orang Trinitas versus Oneness, Trinitas versus Unitarian. Jadi ini terjadi lagi kan, kegaduhan seperti di awal abad kedua dan ketiga, di mana saat itu Konstantinus Agung, ya, Kaisar Romawi saat itu membuat Konsili Nisea untuk menyelesaikan kemelut tersebut. Karena antar jemaat Kristen saat itu ributnya luar biasa, bahkan terjadi ya saling baku hantam, sehingga itu bisa menggoncang kekaisaran saat itu. Dan Konstantinus Agung memutuskan ya sudah, dibuat saja musyawarah untuk menentukan doktrin yang benar. Padahal saat itu ya, saat Konsili Nisea, Konstantinus itu tidak beragama Kristen. Ya, dia bukan orang Kristen. Dia sendiri itu masih sebagai pemimpin. Pemimpin dari agama dia, yaitu menyembah dewa matahari, kawan-kawan. Ya, jadi Konstantinus itu adalah pemimpin tertinggi ya, dari agama dia yang lama. Jadi aneh sekali gitu. Orang-orang Kristen nurut kepada Konstantinus yang notabene bukan orang Kristen, tapi yang namanya juga kaisar ya. Yang namanya juga seorang kaisar yang suka-suka dia lah. Ya, jadi seperti itu. Dan di sini teman-teman akan melihat Paul Jang ya. Paul Jang yang mencoba menjelaskan yang mana yang benar, Trinitas kah, Oneness kah, Unitarian kah ya. Dan berakhir lawa-lawa kalau menurut saya. Jadi di sini dia mencoba menjelaskan kepada seorang bapak yang bernama Situmorang, di mana bapak ini adalah seorang pengikut dari Stephen Tong. Ya, jadi bisa dibilang coraknya ini corak reform lah. Ya, Pak Situmorang ini corak reform. Dan di sini si Paul Jang menjelaskannya, waduh, ada beberapa yang benar, ada beberapa yang ngalur ngidul. Ya, termasuk tentang Konstantinus Agung. Yang jelas-jelas dia itu adalah seorang kafir ya, menurut iman kita dan iman Kristen. Dia adalah seorang Pontifex Maximus, pemimpin tertinggi dari agama penyembah matahari. Oke, kita akan dengarkan dulu lah ya, bagaimana si Paul Jang ini menari-nari, mencoba menjelaskan dan menunjukkan kesombongannya. Ya, fokusnya sebenarnya menunjukkan bahwa, wah, saya yang paling pintar, saya paling mengerti. Ya, tetapi dalam penjelasannya malah ngalur ngidul. Ya, tetapi memang seru sih. Ya, mereka nih kalau lagi takar-takaran seru. Bahkan Bapak Situmorang ini dikatakan masuk neraka ya. Ya, masuk neraka dia jadinya karena pemahamannya salah gitu. Nah, jadi teman-teman kita sebelah ini memang suka sekali menghakimi orang lain dan memasukkan orang ke neraka. Mereka ini seperti pemilih inilah ya, pemilih surga dan neraka. Jadi suka-suka mereka yang menentukan siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Ya nih, IDF, tentara Israel itu. Nah, misalnya begitu, misalnya ya itu misalnya seperti itu. Contoh, bukan berarti IDF itu ya, dengarkan baik-baik ya, karena suka salah nih orang Trinitas nih kalau saya ngomong. Dua, apakah saya anti Trinitas? Saya tidak pernah anti Trinitas. Saya dari gereja Trinitas, dibaptis di gereja Trinitas, ditahbiskan menjadi pendeta di gereja Trinitas, sekolah teologi saya S2 2 kali di gereja Trinitas, S3 saya di teologi Trinitas. S3 saya kedua memang dari Haifa ya. Apakah saya kemudian setuju bahwa Yesus bukan Allah? Saya sangat yakin bahwa Yesus adalah Yehova, bukan Yahweh ya, tapi Yehova. Beda. Yahweh itu sama dengan Yahoo ya. Tapi Yesus adalah Yehova sendiri. Nah, apakah saya setuju dengan Ramban? Ramban berkata bahwa Yehova bisa menjadi manusia. Saya setuju. Apakah Yesus adalah Yehova? Ramban tidak setuju. Tapi, mengapa Ramban tidak setuju? Karena Yesusnya 25 Desember konteksnya. Yesusnya Trinitas. Nah, dalam hal itu saya setuju dengan Ramban. Karena Yesus itu sebetulnya bukan Trinitas, bukan Unitarian, bukan Oneness. Yesus itu terlalu besar, terlalu luas dalam untuk bisa dimengerti oleh otak manusia, apalagi cuma Trinitas, Oneness, Unitarian. Ya, terlalu sempit. Bahkan ada tahu Athanasius sendiri nggak bisa bahasa Ibrani, bagaimana dia mau sok-sokan lebih pintar daripada orang Yahudi, mengarang-arang Trinitas, lalu dia berusaha meyakinkan orang Yahudi bahwa Allah itu Elohim itu Trinitas. Orang Yahudinya ketawa.
Kamu nggak bisa bahasa Ibrani, kamu mau menerangkan Alkitab yang nenek moyang saya lahir ceprot aja, oe-nya aja pakai bahasa Ibrani. Karena apa? Ya karena Atanasiusnya nggak bisa bahasa Ibrani. Kenapa kamu lebih pintar dari kita yang bisa bahasa Ibrani? Kan nggak mungkin kan? Nah, itu contoh ya. Terus, ya, apakah saya kemudian berkata bahwa Yudaisme benar? Enggak juga. Bukan masalah benar salah. Ini saya lagi cerita dari sisi orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Karena Yesus yang diajarkan orang Kristen, Yesusnya kudu harus Trinitas. Orang Yahudi bilang, sorry, kamu nggak ngerti apa-apa tentang Elohim kami. Yang kita sembah siapa yang kita sembah? Kan dewanya orang Yahudi kan? Orang Kristen ini kan menyembah dewanya orang Yahudi. Yang kita kenal di dalam nama Yesus. Tapi itu kan dewanya orang Yahudi. Bagaimana kita bisa lebih tahu ya konsep tentang dewa ini daripada orang Yahudi sendiri? Nggak bisa. Ya, Trinitas ini, ya karena ini Pak Roh Kudus. Emang Roh Kudus ngajarin Trinitas? Nggak ada lah. Kasih tahu ya, waktu Trinitas itu dikonsep tahun 325, ya, Atanasiusnya langsung dikucilkan. Lalu siapa yang berkuasa gereja saat itu selama puluhan tahun? Unitarian loh. Anda tahu nggak kalau Kaisar Konstantin itu dibaptis sama Unitarian? Unitarian sekarang itu ya modelnya Erastus Sabdono, modelnya Yehova itu loh. Itu Unitarian. Ya. Bayangin, selama puluhan tahun setelah pikiran Trinitas nggak kedengaran, lalu di situ yang berkuasa Unitarian. Kaisar Konstantin dibaptisnya berapa belas tahun kemudian, 335 ya, 335. Sebentar ya, 336 ya, Konstantin baru dibaptis. Sekitar 11-12 tahun kemudian. Artinya Konstantin waktu ngacak-ngacak gereja, bikin dekret Konsili Nikaya itu, Konstantin belum dibaptis. Bagaimana gereja bisa nurut sama kaisar yang pagan ini? Nurut ya saja kan, goblok ini gerejanya kan. Mau diopok-opok sama kaisar yang pasti pagan, pasti menyembah berhala. Kaisarnya baru dibaptis 10 tahun kemudian, yang membaptis itu bukan orang Trinitas loh, orang Unitarian loh. Ya, itu fakta. Ya. Jadi, apakah Trinitas salah? Ya enggak, itu kan orang Trinitas, dia berusaha menjelaskan kepada orang pagan siapakah Yesus itu. Ya, itu kan kalau ngomong orang pagan, sampai hari ini saja Billy Graham berkata tidak satupun orang bisa menjelaskan tentang Trinitas. Lalu kalau misalnya nggak bisa dijelaskan, kenapa harus dipaksakan? Apakah, saya tanya Pak Situmorang kan orang Trinitas, betul nggak? Ya, iya Pastor. Iya, Pak Situmorang ini pendeta ya, apa bukan? Saya bukan pendeta saya, Pastor. Saya hanya sering dengar, sering baca, sering nonton video. Sekarang saya tanya gerejanya Pak Situmorang, ya, apakah bisa menjelaskan Trinitas itu jemaatnya? Berapa banyak gereja Pak Situmorang yang mengerti tentang Trinitas? Masuk surga apa enggak itu mereka? Masuk surga enggak Pak Situmorang kalau enggak ngerti Trinitas? Ya, kalau mereka nggak ngerti Trinitas, Pastor, artinya mereka nggak kenal Tuhannya dong. Ya nggak masuk surga. Nah, itulah kesalahannya Pak Situmorang. Itulah kesesatannya. Itu sesat, ya. Karena untuk percaya Yesus syaratnya apa? Untuk masuk surga syaratnya apa? Tapi Tuhan Yesus bilang, Pastor, tapi Tuhan Yesus kan bilang, saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita tidak punya jalan, kita nggak bisa dapat hidup. Ya, jalan yang mana? Jalan Trinitas? Jalan. Berarti Tuhan Yesus goblok. Harusnya Tuhan Yesus ngomong, akulah Trinitas. Berarti Tuhan Yesus yang Bapak sembah itu Tuhan Yesus yang goblok. Harusnya dia dari pertama ngomong dong, bilang Trinitas. Saya Trinitas. Kalau kamu tidak percaya saya Trinitas, kamu masuk neraka. Kalau dia tidak ngomong itu dari awal, saya jamin Tuhan Yesus yang Bapak sembah itu adalah Tuhan Yesus yang goblok yang minta ampun. Bikin masalah, bikin perang, bikin bunuh-bunuhan tuh. Serius. Kalau itu yang Yesus yang Bapak sembah itu seperti itu. Dan gara-gara Trinitas Oneness Trinitarian, akhirnya gereja bunuh-bunuhan loh. Jadi, ya? Sorry Pastor. Halo? Ya. Pastor, ya. Jadi, saya kan sering dengar dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Nah, Pak Stephen Tong bilang, Yohanes itu menuliskan kitab Yohanes itu setelah dia berusia lebih kurang 100 tahun. Zaman di mana ya kekristenan itu diombang-ambingkan oleh para kaum Gnostik atau ya filsafat-filsafat yang membuat para Kristen itu meragukan kekristenannya. Jadi
dengan pimpinan Tuhan, Yohanes menuliskan mengenai siapa itu Yesus, siapa itu Bapa, siapa itu Roh Kudus. Nah, mengenai Trinitas itu memang tak tertulis secara gamblang di dalam Perjanjian Baru. Tetapi Trinitas itu kan sebenarnya pengakuan iman kita bahwa tiga pribadi inilah Allah itu. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Nah, tanpa kita mengenal tiga pribadi ini, ya kita tidak kenal Tuhan kita. Nah, itu yang saya tahu dari Pak Stephen Tong. Jadi Maka, maksud saya kalau itu yang Bapak pelajari dari Pak Stephen Tong, entah Pak Stephen Tong yang bodoh atau Bapak yang salah dengar. Ya. Tapi saya kasih tahu, tidak ada kata Trinitas di dalam Alkitab, dan untuk Anda diselamatkan, untuk selamat bukan percaya kepada Trinitas. Sebab dari awal Tuhan Yesus sudah berkata, barang siapa tidak percaya kepada saya yang Trinitas, maka kamu masuk neraka. Harusnya dia ngomong begitu, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya. Kalau kamu tidak percaya aku yang apa? Yang Trinitas? Ya, yang diutus oleh Bapa dari surga. Yang mana nih? Yang diutus oleh Bapa di surga untuk menjalankan rencana Bapa tentang Yesus keselamatan. yang diutus ini Yesus yang mana? Ini kan Yesus. Iya, Yesus yang mana? Yesus Yesus yang mana? Yang diutus ini Yesus yang mana nih? Yesus yang disalib, Yang disalib. yang mati dan dikuburkan dan bangkit serta naik ke surga. Apakah yang Trinitas? Itu tidak tertulis di Perjanjian Baru. Alkitab bilang 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melebihi yang tertulis. Betul ya. Iya, jangan melampaui yang tertulis, udah selesai di situ. Jangan pernah melampaui yang nggak tertulis, jangan diada-ada deh. 1 Korintus 4 ayat 6 udah jelas, jangan melampaui apa yang tertulis. Orang Yahudi juga berkata, pesyat, ya, tertulis, pardes, pesyat, remes, darasyot. Makanya Paulus, dia seorang Farisi, dia bilang, jangan melampaui yang tertulis, pesyatnya apa, itu yang dipegang. Sebab, kalau kita melampaui yang tertulis, kita akan sombong, katanya Paulus. Ya, kita merasa lebih hebat dari yang lain, kita merasa lebih tahu dari yang lain. Padahal yang tertulis nggak begitu. Nah, sebaiknya, ya, yang esensial itu sebaiknya yang tertulis. Yang nggak tertulis itu cuman aksesoris saja, pemahaman. Salah nggak Trinitas? Enggak. Yang salah ketika kemudian orang Trinitas ini memaksakan Trinitasnya kepada orang yang tidak percaya Trinitas. Yesus yang mana sih? Yesus yang mana sih yang mau kita percaya? Nah, itu kan yang nggak pernah bisa dijawab oleh orang Trinitas. Yesus yang mana yang disebut sama Paulus Yesus yang lain? Lalu Yesus yang mana Yesus yang diberitakan oleh Paulus? Nah, itu pertanyaannya ya. Jawabannya adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan Yesus yang Trinitas, bukan Yesus yang oneness, bukan Yesus yang Unitarian. Tapi Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya perjanjian lama tidak boleh dihilangkan. Sudah dibatalkan, Efesus 2 ayat 15. Tetapi tidak boleh dihilangkan. Satu iota pun tidak boleh hilang. Karena itu adalah bukti keotentikan penggenapan Yesus. Ya, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Tidak boleh dihilangkan, tapi Yesus menggenapinya. Dan bukan Yesus Trinitas, karena perjanjian lama nggak ada Trinitas. Ya, nggak ada satupun kata Trinitas, oneness, tritarian itu nggak ada. Jadi tritarian itu hanya sebuah pemahaman, hanya sebuah aksesoris. Hanya sebuah aksesoris. Yang penting syaratnya keselamatan, Roma 10 ayat 9. Itu tertulis semua yang saya ngomong ya. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu, Yesus adalah Tuhan, majikan. Ya, dan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Yesus yang mana? Yang Trinitas, bukan yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah inti dari hukum Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu di Talmud juga ditulis, di Alkitab Perjanjian Baru juga ditulis, ya kan? Jadi Yesus yang mana? Yang mengajarkan tentang cinta kasih. Kamu akan Bapa tinggal di dalam kamu tinggal di dalam Bapa kalau kamu hidup saling mengasihi. 1 Yohanes 4, Yohanes 15. Jadi apa tandanya? Inilah tandanya. Kamu pengikutku. Kalau kamu saling mengasihi. Nah, ini kita mau belajar itu hari ini. Bukan Trinitas. Trinitas itu hanya salah satu cara kita memahami. Sampai hari ini, kalau gitu jemaat yang tadi Bapak bilang ya, itulah anggapan Trinitas berarti jemaatnya Stephen Tong, kalau seperti yang Bapak ngomong, ya, jemaatnya Stephen Tong itu 90% nggak ada yang masuk surga itu, Pak, masuk neraka semua. Karena saya jamin jemaatnya Stephen Tong kalau suruh jelasin Trinitas, nggak akan bisa. Tidak akan pernah bisa.
Tak jamin, Pak. Ya Muriwali itu dokter, yang calon dokter dari Kampen, Deki Gadas, siapa lagi yang dokter? Nggak ada yang bisa, Pak. Muriwali debat sama saya, dia kabur, Pak. Siapa yang sini Trinitas? Debat sini sama saya, jelaskan itu Trinitas apa. Kamu bisa jelaskan tanpa pelintut-pelintut, saya kasih 10 juta rupiah. Ya kan? Saya kasih 10 juta rupiah. Di Indonesia yang bisa menjelaskan Trinitas cuma saya, Joseph Paulusang. Bukan sombong, Pak. Karena iman saya pernah goncang gara-gara Trinitas ini. Lalu saya berdoa sama Tuhan bagaimana cara menjelaskannya. Dan Tuhan menjelaskan dengan cara yang ajaib. Sekaligus dijelaskan oneness itu apa, Unitarian itu apa. Dan saya kemudian beyond tari-tarian itu. Beyond Unitarian, Sabelian, oneness, Trinitas. Beyond, saya di atas semuanya itu, Pak, pemahaman saya. Menjelaskan Trinitas gampang banget. Tetapi tidak ada satupun teologi Indonesia bisa menjelaskan Trinitas. Cuman saya, Pak, yang bisa menjelaskan. Ajaib ya. Padahal saya tidak anti Trinitas. Tetapi buat saya Trinitas, oneness, Unitarian itu hanya sebuah cara memahami dari kompleksnya kemahabesaran Tuhan itu. Begitu, Pak. Itu Pak orang ya. Begini, Pastor Paul. Jadi, Pastor Paul, ya Trinitas itu kan bisa dijelaskan secara simpel, bisa dijelaskan secara rumit. Secara simpel nggak bisa. Bapak mau secara simpelnya gimana? Ya, begini, bisa saya jelaskan, Pastor. Yesus itu Yesus. lahir dari anak darah Maria, tetapi setelah roh Tuhan, roh kudus, ya, ditanamkan di rahim Maria. Dia lahir menjadi manusia. Jangan kelamaan, Pak. Karena kita mau ini, Pak. Bapak kelamaan. Ini kan Allah, ya. Nih, Bapak lihat di gambar nih. Bapak itu adalah Allah, kan? Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Ya kan? Itu kan Trinitas, kan? Dasarnya itu, kan? Ya. Bapak sama dengan Yesus nggak, Pak? Satu. Loh, Bapak sama dengan Yesus nggak? Saya pertanyakan, Bapak itu sama dengan Yesus nggak? Menurut Yohanes 1 ya sama. Nah, Yesus sama dengan Roh Kudus nggak? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Tuhan itu adalah, Berarti Yesus itu sama dengan Roh Kudus? dia kan nggak bisa dipisah. Dia Oke. dua seperti Pastor Bapak bilang, itu sama dengan Roh Kudus nggak? sama. Nah, selamat Bapak masuk neraka. Serius, Pak. Tanya sama Muriwali itu jagonya Trinitas tuh, yang aku jago Trinitas. Karena yang Bapak barusan ngomong itu adalah oneness, Pak. Bidat sesat Trinitas, Pak. Ya. Kan tadi kan? Yang Bapak bisa tadi, serius, saya nggak ngerjain Bapak, nggak lagi mocking ya. Ini yang Bapak ngomong barusan, kan tadi kan, Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapak sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapak. Inilah oneness. Nah, Bapak masuk neraka tuh, karena Bapak bidat sesat, katanya Muriwali, katanya Deki Gadas, katanya Esra Soru. Ini bidat oneness yang Bapak jelaskan tadi. Ya kan? Oke ya, cukup. Apa ikutin khotbah saya selanjutnya. Terima kasih. Ya. Tolong Pastor satu lagi, Pastor. Mengenai si Ramban. Mengenai Tapi Pak, Bapak ikut khotbah aja. Nanti karena kita sekarang sudah mau mulai khotbah, saya jam 11 setengah jam lagi saya harus berangkat ke Amsterdam. Jadi Trinitas itu ya, Bapak tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama Roh Kudus tidak sama Bapak. Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapak tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapak. Itulah Trinitas Athanasius yang diajarkan oleh Stephen Tong, Muriwali, Deki Gadas, Esra Soru. Kalau Anda jangan dibilang Stephen Tong, Pastor. Cuma saya nangkap dari pengajaran. Bukan. Emang Stephen Tong ngajar gitu. Ini teologi reform, Pak. Saya kan baca teologi, Pak. Saya ini dokter teologi, Pak. Ya, saya akan menjelaskan kepada Bapak yang benar itu seperti apa Trinitas. Trinitas yang benar, Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, tetapi Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak. Ya. Tapi homoousia secara esensial, ya Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, mereka sama homoousia. Tapi hipostasisnya mereka berbeda. Perwujudannya mereka berbeda. Nah, itulah Trinitas, Pak. Nah, tetapi ini akan menjadi pertanyaan. Kalau B sama dengan A, Y sama dengan A, R sama dengan A, mengapa B tidak sama dengan A, B tidak sama dengan Y, tidak sama dengan R? Ini kan aneh. Makanya nggak masuk akal. Ya, simpel sekali. Ya, kalau B sama dengan A, Y sama dengan A, R sama dengan A. Tapi orang Trinitas bilang B tidak sama dengan Y, tidak sama dengan R. Maka nggak masuk akal. Makanya orang Yohanes bilang B sama dengan Y sama dengan R. Katanya orang Yohanes yang tadi Bapak bilang kan, Bapak sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus, sama dengan Bapak. Itulah Yohanes, tapi itu sesat. Dan saya kasih tahu, ya, kalau Bapak sama dengan Yesus, lalu yang disalib itu siapa? Apakah Bapak disalib? Nah, itu kesalahannya orang Yohanes. Bukan sama, Pastor, tapi satu gimana? Yang kita pakai istilah nah, sama. Iya, sama saja. Itu yang disalib itu Yesus atau Bapak? Ya. Yang disalib Yesus. Loh, tadi Bapak bilang Bapak sama dengan Yesus. Yesus dan Bapak satu. Nah, itulah kesalahan Yohanes. Ya, kesalahannya Yohanes, mereka tidak tahu siapakah yang disalib, Bapak atau Yesus. Ya, itu kesalahannya. Masa Bapak bisa mati? Yang mati itu siapa? Yesus atau Bapak itu yang mati? Ya, itulah kesalahannya orang Yohanes. Ya, itu kasih bocoran aja. Oke ya, itu Pak. Situmorang masuk kelas evangelis. Ini sorry karena saya jam 11.20 menit lagi saya harus berangkat ke Amsterdam ya untuk pelayanan.
Oke, Bisa kita sebentar, Pastor. Pastor, sebentar mengenai Ramban. Apakah Ramban itu tidak percaya Yesus karena kelahiran tanggal 25? Kalian dengar dan kalian simak baik-baik. Yang pertama, Paul yang tidak setuju bahwa Yesus lahir 25 Desember. Dan ini masih jadi perdebatan ya. Yesus lahir kapan? Setiap mendekati hari Natal, itu selalu menjadi topik, menjadi perdebatan. Karena nanti sampai kiamat pun nggak akan jelas, nggak akan clear ya masalah tersebut. Karena 25 Desember sebenarnya hari kelahiran Yesus atau tidak. Nah, ini kan selalu jadi perdebatan. Tetapi yang paling fix adalah 25 Desember itu adalah ya hari lahirnya Dewa Matahari. Hari ulang tahun Dewa Matahari itu yang paling pasti. Kalau Yesus masih jadi perdebatan. Dan kita tahu bahwa Konstantinus saat itu adalah pemimpin tertinggi penyembah matahari. Jadi kurang lebih ya kita tahulah ada corak-corak dari sebelah yang pindah ke sini. Contohnya pernikahan. Contohnya ya bentuk gereja saat itu ya mengikuti corak-corak itu, ada relief-reliefnya, ukiran-ukirannya dan sebagainya. Tetapi ya itu urusan mereka lah. Ya, itu urusan mereka. Oke, di sini kita akan membahas ya apa yang disampaikan Paul Jang. Yang pertama yang masalah Dewa yang masalah 25 Desember. Terus yang kedua, Paul Jang mengatakan bahwa orang Kristen ini menyembah dewanya orang Yahudi, yaitu Elohim ya. Mengambil Tuhannya orang Yahudi, terus sok menjelaskan kepada orang Yahudi, yang nggak nyambung. Yang nggak nyambung. Dulu saat kekristenan mula-mula dipimpin oleh orang-orang Yahudi, mereka masih tauhid. Mereka masih menyembah Allah yang Esa. Tetapi saat jabatan pemimpin tertinggi, pemimpin gereja itu sudah berpindah kepada orang-orang non-Yahudi, ya tentu saja kita tahu lah sejarahnya seperti apa. Ya, Pak Erastus juga sudah menjelaskan kan, bahwa saat perpindahan itu ya namanya juga beda ya. Orang Yahudi itu kan cara berpikirnya dan ditanamkannya doktrinnya itu beda. Jadi begitu dipimpin yang lain ya nggak nyambung, dan juga orang Yahudi nggak akan percaya gitu. Jadi begitu dipimpin oleh orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Yahudi itu coba menjelaskan tentang Elohim. Udah itu bawa-bawa lagi kan Tauratnya, ya. Bawa-bawa Tanak, kitabnya orang Yahudi, sosok menjelaskan Tanak. Ya digampar lah sama orang Yahudi. Gimana ceritanya orang di luar Yahudi menjelaskan kitab mereka? Bahasa Ibrani-nya nggak bisa kan gitu. Contoh Tertullianus, nggak nyambung jadinya. Kan Tertullianus yang pertama sekali menjelaskan tentang Trinitas. Ya, tapi Tertullianus menjelaskan Trinitas yang subordinat, tidak setara. Terus Paul Jang mengatakan bahwa orang Kristen bego, mau diatur oleh kaisar yang pagan. Ya, itu memang fakta sejarah. Ya. Terus Paul Jang mengatakan Konstantinus ini di tahun 336 dibaptis oleh orang Unitarian. Nah ini yang masih jadi perdebatan. Apakah Konstantinus itu menjadi Kristen di akhir hidupnya? Ya. Apakah dia menjadi Kristen? Nggak ada catatan jelasnya. Ya, nggak ada catatan jelasnya. Jadi saya mau jelaskan dulu ya kisah hidup Konstantinus. Konstantinus ini adalah putra Konstantinus Kloros. Ya, dia lahir tahun 275 Masehi. Pada tahun 325 dalam keadaan masih belum menjadi Kristen, ia memimpin konsili ekumenis gereja Kristen yang terbesar pertama sekali, yang mengutuk Arianisme dan menyusun sebuah pernyataan berisi kepercayaan-kepercayaan penting yang disebut Credo Nicea. Padahal dia sendiri bukan orang Kristen. Konstantinus sakit parah pada tahun 337 dan pada jam terakhir dari kehidupannya ia dibaptis menurut orang-orang Kristen. Ya, menurut orang Kristen bahwa dia itu dibaptis di akhir hidupnya. Kita nggak tahu, karena setelah dia dibaptis gak lama kemudian dia meninggal. Ya, jadi nggak ada yang tahu apakah benar dia dibaptis atau itu cuman pernyataan sepihak dari orang-orang gereja yang saat itu memang sudah memenuhi istana, ya, sudah berkuasa di sana. Karena banyak hal juga yang membuat orang ragu. Hingga hari kematiannya pada tahun 337 Masehi, Konstantinus masih menyandang gelar Pontifex Maximus, kepala tertinggi urusan agama. Ya, terus si Paul Jang juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang disembah oleh orang Trinitas itu adalah Yesus yang goblok. Ngeri ya teman-teman, dan yang ngomong itu Paul Jang ya. Tolong dicatat yang ngomong Paul Jang, nanti jangan difitnah saya pula yang ngomong. Karena menurut Paul Jang, kalau Yesus yang seperti itu, artinya Yesusnya yang nggak benar. Karena Yesus dari awal sampai akhir hidupnya, sampai dia diangkat ke surga menurut teman-teman Kristen, itu nggak pernah menjelaskan yang mana. Apakah Trinitas, Oneness, Unitarian ya. Yesus nggak pernah menjelaskan dengan gamblang.
Sehingga ya kalau orang-orang sekarang jadi ribut, ya biang keroknya bisa dibilang ya Yesus sendiri kan gitu. Jangan lupa, karena ketidakjelasan itu orang-orang Kristen sampai bunuh-bunuhan. Bukan cuma debat, kalau sekarang masih mending lah. Cuman debat ya, cuman ribut, cuman maki-memaki. Kalau zaman dulu bunuh-bunuhan. Jadi untung sekarang dunia maya gitu. Saya nggak tahu kalau si Sop Katul ketemu sama Samuel, yang saat mereka membahas hal ini, apakah akan sampai ke jamba-jambaan dan membunuh-membunuh? Saya nggak tahu. Untung sekarang dunia maya aja. Dan Paul Jang mengatakan ya jangan melampaui apa yang tertulis. Nah, ini hal yang baik. Kalau untuk hal ini saya setuju ya. Jangan melampaui apa yang tertulis. Kalau ditulisnya seperti itu, ya udah seperti itu. Jangan ditambah-tambah. Kita bisa melihat bahwa sekarang orang suka menambah-nambah. Yesus nggak pernah mengatakan dia setara dengan Bapa. Malah Yesus mengatakan dia hanya utusan. Bapa lebih besar daripada saya, ya, lebih besar daripada aku kan gitu. Itu pernyataan Yesus yang tertulis. Tetapi mengatakan Yesus setara dengan Bapa itu tidak tertulis. Itu sudah melampaui apa yang tertulis. Bahaya teman-teman. Itulah kenapa kalau kita dengar penjelasan teman-teman Unitarian, itu lebih masuk di akal. Karena mereka nggak menambah-nambahi atau mengasumsikan sendiri apa yang tidak ada di Alkitab. Beda dengan beberapa orang ya, yang menjadikan pernyataan bapak-bapak gereja, tradisi suci, sebagai bagian dari doktrin keimanan mereka. Jadi, kembali lagi kepada orang-orang, kalian mau mengimani yang mana, itu urusan kalian. Paul Jang juga dengan sombong mengatakan bahwa dialah yang bisa menjelaskan Trinitas. Padahal dia sendiri pernah menjadi Wanes, dan itu diakui dia ya. Dia katakan dia pernah tergoncang imannya. Imannya tergoncang dan saat itu dia berubah menjadi Wanes setelah berdebat dengan Samuel Sian. Kalau sekarang si Paul Jang ini jadi apa? Jadi nggak jelas kalau kita lihat penjelasannya. Kalau kita lihat dari selama ini dia ngomong, dia bukan Trinitas, dia bukan Wanes, dia bukan Triteos, dia bukan Unitarian, dia nggak jelas. Ya, dia orang nggak jelas itu. Karena memang ada ya denom yang satu lagi gitu, yaitu nggak jelas. Dan banyak orang-orang seperti itu. Dulu saya saat di TikTok pernah menjumpai seseorang yang mengatakan bahwa Yahweh itu setan. Jadi selama ini di perjanjian lama, orang-orang ditipu oleh setan yang bernama Yahweh. Baru Yesus datang untuk mengklirkannya. Nah, itu kan pemahaman yang lebih gila lagi gitu. Pemahaman yang berbeda dari yang lain, yang sudah ada. Dan Paul Jang juga sama. Dia bawa pemahaman yang berbeda dari orang lain. Mungkin dia pengen jadi nabi ya, pengen jadi rasul kan. Karena Paul Jang kan mengangkat dirinya sebagai nabi. Jadi dia harus punya ajaran yang baru. Nabi itu kan harus membawa ajaran baru, risalah baru. Nah, itulah kenapa dia membuat ya pengajaran yang baru yang berbeda dari yang sudah ada. Di lucunya ada pula pengikutnya. Tetapi memang dari zaman dulu yang namanya ajaran-ajaran sesat tetap akan ada murid-murid. Tetap akan ada pengikutnya. Babi Jonge menjelaskan bahwa wah Trinitas itu cuma salah satu cara memahami Unitarian Oneness ya. Tapi dia sendiri nggak jelas itu. Jadi yang mana yang benar? Pemahaman seperti apa yang benar supaya bisa masuk surga? Ini kan semua cara-cara masuk neraka. Tapi cara masuk surganya nggak ada. Nah, ini kan kacau juga gitu. Babi Jong ya menjelaskan tapi tidak menyelesaikan masalah. Dia cuma bilang ini salah, ini salah, ini salah, harusnya begini, begini, begitu, begitu. Mencoba mempengaruhi orang-orang yang berbicara dengannya dan mendengar dia. Tapi di endingnya nggak ada solusi. Tidak ada solusi. Jadi bagaimana cara masuk ke surga? Kan seperti itu. Kalau di Islam kita clear. Lakukan perintah Allah. Paul Jang nggak jelas kawan-kawan. Masih mending Unitarian, ya udah. Contoh hidup seperti Yesus. Karena Yesus itulah standar manusia sempurna. Menurut orang Unitarian. Tinggal ngikuti. Orang Wanes ya mengatakan percaya Yesus sebagai Allah Bapa itu sendiri, maka masuk surga juga. Masing-masing punya pemahamannya. Kalau Paul Jang, doktrin dia ini gimana cara masuk surganya kan gitu. Dan terbukti ya dari diskusi tadi dia, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang udah begitu intens mendengarkan ceramah-ceramah pendeta, udah mengikuti pengajaran-pengajaran, itu tetap nggak bisa menjelaskan Trinitas. Bapak ini mengaku Trinitas, tapi dia sendiri salah. Dan ternyata pemahaman dia Oneness. Karena Yesus sama dengan Bapak, Yesus sama dengan Roh Kudus, itu Oneness. Ya. Apa yang disampaikan Paul Jang benar, Bapak ini Oneness. Karena Trinitas mengakui Bapak tidak sama dengan Yesus. Bapak tidak sama dengan Roh Kudus. Kalau sama itu Oneness. Ya, itu sama itu Oneness. Benar. Jadi orang-orang yang memang bergereja di Trinitas, banyak yang berpahaman Oneness. Silakan disurvei. Kalau kalian tanya ya, Bapak sama Yesus sama nggak? Oh sama. Mereka satu hakikat. Satu hakikat itu seperti apa gitu? Oh mereka sama gitu, kehendaknya sama. Ya.
Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Oneness ada. Oneness ada. Dan terbukti kan, makin ke sini makin banyak orang oneness. Karena menurut mereka lebih cocok seperti itu. Sedangkan yang Trinitas diajarkan orang reform agak susah diterima oleh akal kebanyakan orang. Bahwa Yesus tidak sama dengan Bapa. Oh, kalau tidak sama artinya orang yang berbeda dong. Artinya pribadi yang berbeda dong. Ini kan susah lagi, kemelut lagi gitu. Ya, jelasinnya akan pusing gitu. Akan putar-putar lagi. Ya, dan itulah yang terjadi. Jadi makin kesini ini makin panas. Ya, ini salah satu video yang menarik untuk teman-teman nonton dan semoga ini bisa mengedukasi. Dan saya masih ada ya, masih ada video yang lebih seru lagi, yang istilahnya teriak-teriak maki-maki. Nanti kita akan hadirkan lagi. Wah, ini seru ya. Jadi mereka ini sementara beresin dulu sesama mereka. Cuman yang jadi kelemahan kasihan nih, si Kores, ya, Bang Zuma, Ustaz Wafi, jadi nggak punya lawan debat nih. Jadi di TikTok jadi nggak punya lawan debat. Yang naik debat malah cuman kelas-kelas inilah ya, orang sekolah minggu gitu. Karena yang kelas-kelas pendetanya, kelas-kelas pengajarnya ini lagi ribut antar denominasi, antar doktrin, ya, antar doktrin ribut lagi. Aduh, ya nggak apa-apa lah, kita nonton sambil belajar aja. Ya, semoga apa yang saya tampilkan ini membuat akal teman-teman terbuka, terutama teman-teman dari sebelah ya. Semoga ini bisa jadi bahan buat kalian belajar. Ya, kalau selama ini mungkin kalian cuman bergereja sekedarnya, ya nggak ada salahnya kan kalian belajar lebih dalam untuk tahu kebenaran, untuk tahu oh yang mana yang benar ya, oh kenapa ya bisa seperti itu, oh kenapa ya bisa sejarahnya gini. Nah, biar kalian tahu dari mana asal Trinitas itu dipakai oleh mayoritas gereja. Oh ternyata setelah diputuskan di Konsili Nisea kan gitu. Dan apakah benar konsili itu dituntun oleh Roh Kudus sedangkan penyelenggaranya aja pagan. Ya, penyelenggaranya adalah Kaisar Konstantinus yang jelas-jelas bukan beragama Kristen dan tidak mengimani Yesus ya, dia imaninya Dewa Matahari saat itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan teman-teman semua. Dan mungkin untuk sementara waktu kita akan fokus menunjukkan ya pengajaran-pengajaran teman-teman yang lagi ribut ini. Ya, karena kalau kita terlalu bahas mereka nanti banyak yang kejang-kejang gitu. Jadi mending saya tampilkan mereka yang ngomong sendiri ya, biar mereka lihat oh yang ngomong sesama kita kok. Ya, jadi bukan saya yang disalahkan. Karena kalau saya ngomong selalu disalah-salahkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.